Halo teman-teman semua, kita akan bahas hari ini Sandbox dan juga Mana atau Decentraland ya. Yang mana di sini dari segi 70% teknikal dan 30% fundamental. Nah, untuk fundamentalnya sendiri ya kalian tahu lah ya, ini adalah koin mantan top gainers Metaverse dan juga NFT gaming di tahun bulan sebelumnya itu di 2021. Jujur, ini untuk Sen aku nggak pernah beli waktu itu ya. Aku cuma beli Mana waktu itu dan benar-benar ketinggalan sih. Nah, banyak yang nanya, "Bang, gimana ya potensi untuk koin-koin yang kayak Sen, Mana, kemudian AXS, SLP dan segala macam gitu ya untuk di next bull run." Nah, sampai saat ini narasi untuk koin itu lagi tuh aku belum dengar guys ya. Apakah dia akan hype lagi gitu ya. Kalau hype itu sebenarnya gini ya. Kalau kita bahas masalah masalah koin gitu ya. Sebenarnya gini ya. Untuk semua koin itu tetap bakal akan naik ya. Logikanya kayak gitu karena sesuai yang aku bilang, monyet pun bisa profit di bull run gitu ya. Nah, jadi semua akan naik di bull run gitu ya. Koin gorengan sekalipun, koin pom-poman sekalipun, koin yang pumpnya 4 tahun sekalipun gitu kan tetap akan naik gitu. Cuman permasalahannya adalah apakah dia kebagian naiknya itu gila-gilaan atau top gainers kita bilang ya. Nah, jadi ya itulah yang kita akan analisa apakah di narasi selanjutnya atau di next bull run itu ada narasi lagi kebagian lagi metaverse gitu. Nah, sampai sejauh ini jujur aku belum dapat untuk metaverse lagi. Yang aku dapat cuman layer 2 AI sama layer 1 kayak gitu ya. Nah, jadi makanya aku bilang kemarin layer 2 gitu kan. Layer 2 apa Bang? OP, ARB, ya, ARB, kemudian apa lagi? Yang baru itu bentar aku lupa. Mental ya, MNT, kemudian ada lagi layer satunya apa? Ada SUI, kemudian ada AGLD, banyak deh pokoknya ya kan. Nah, jadi nextnya yang bakal terulang itu kemungkinan bisa jadi narasinya hilang gitu. Karena di tahun 2021 ya itu narasinya apa? Smart contract. Ya, ingat narasi smart contract itu kayak AVAX, kayak Solana, ya layer 1 ya. Kemudian BNB gitu kan, smart contract waktu itu rilis BSC. Kemudian NFT kayak ini ya, kayak AP, kayak Yasen, Mana dan banyak lagi koin sebagainya gitu ya. Kemudian ditutuplah dengan narasi metaverse ya. Awal-awal kan narasi kan DeFi ya, DeFi segala Chainlink, SNX, Sushi, Uni dan segala macam. Nah, narasinya itu penting kita ketahui untuk nextnya kita tahu bakal kemana gitu. Oke, kita bahas dari fundamental Sandbox. Kita nggak perlu lagi sebenarnya lebih jauh ya. Untuk setahun terakhir masih minus 24 ya 25% lah ya. Dan sekarang kita masih di rank sekitar 60-an. Kemarin sempat kalau nggak salah di tahun 2021 ya itu dia di 30-an guys. Itu gila banget waktu itu. Ya, makanya semua orang itu sempat FOMO. Oke, untuk supply jujur ini banyak banget, sekitar 3 billion ya. 3 billion itu miliar ya. Million juta, billion miliar, 3 miliar. Dan circulatingnya kurang lebih udah 2/3 gitu ya. Jadi sisa 1 billion lagi yang belum tersirkulate. All time high di 8. Harga sekarang kurang lebih kok gak ada sih? Harga sekarang kurang lebih di 0,4. 0,4 ke 8 itu masih ya kalau kelima aja lah, kelima dolar ya. Sekarang kita anggaplah 0,44 dolar. Kelima itu udah bisa 20 kali gitu. Jadi kalau ke-8 bisa 40 kali lagi. Nah, pertanyaannya apakah narasi hype-nya akan terulang? Nah, kita tunggu aja nanti narasi-narasi yang akan datang. Nah, ini kan narasi sekarang mungkin layer 2 dan juga RWA, Reward Asset gitu ya. Nah, jadi kalau untuk menurut aku Sandbox ini kita masih pending dulu. Kalau aku ya pending dulu nih. Karena apa? Karena narasinya belum ada. Belum kira-kira nanti Metaverse akan hype lagi atau enggak itu belum ada gitu. Jadi lebih mending kita alokasikan untuk koin yang udah ada narasinya nanti gitu. Oke. Nah, ini dari segi fundamental dan kita lanjut ke segi teknikal. Kemarin aku udah pernah buat sinyal kemarin long ya guys ya. Dan lalu aku bilang, wah ini close aja nih, bahaya BTC-nya ini kacau banget sih. Long mana bentar ya. Sen ya. Nah, ini Sen kemarin. Nah, ini belum gerak waktu itu, masih naik tipis-tipis saja. Sekarang udah TP2 tuh, lumayan sebenarnya ya. Nah, ini sempat ke 9
Nah, anggaplah sekarang 6%, dah lumayan lah, it's okay, nggak masalah gitu ya. Kita fokus melihat chartnya dulu, kita hapus dulu semua sinyal-sinyal yang pernah terbikin namun tidak running ya, artinya belum rezeki. And then sekarang kita akan melihat dari segi daily. Nah, untuk di daily ini masih terkategorikan dia udah ngebayar lunas pola dari double bottomnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri double bottom cakep, naik, kemudian sempat termanipulasi lumayan waktu itu di sini, kemudian naik lagi melanjutkan kenaikannya ya. Dan itu keren banget sebenarnya. Nah, jadi untuk sen ya. Nah, all time high kan lumayan jauh guys, dan kalau kita tarik garis dari sini dia udah sebenarnya udah major breakout gitu ya. Nah, dari sini tuh sebenarnya dia udah major breakout gitu. Nah, kemudian lagi ya, lagi dan lagi ya. Kalau udah kita melihat major breakout kayak gini, kita tinggal lihat potentially resistance-nya ya. Ini adalah potentially resistance daily weekly di area sekitar 0,46 sampai 0,44 gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalkan ada potensi untuk double top, misalnya nih dia masih melanjutkan ke sini dan kemudian mengalami rejection yang keras, dia ada potensi untuk double top. Ingat, ada potensi ya. Jadi bukan berarti dia double top. Nah, ingat, ini high terakhirnya sebelum terjun drastis itu sekitar di bulan Juli 2020 kemarin. 2022 kemarin. Nah, kita akan coba hitung ya. Kalau kita tarik low-nya di situ, kita tarik satunya di sini ya. Kemudian kita tarik lagi nolnya di sini ya. Dari potential high kemarin. Nah, sekarang kita masih kebentur di Fibo 0,7 gitu ya. Kita masih kebentur di Fibo 0,7 dan Fibo satunya itu di 0,48. Nah, potentially ya, kalau kita lihat dari angka Fibo, ini kalau mentok itu bisa ke area sekitar 1,17 ya. Halu nggak bang di situ? Oh nggak, all time high-nya jauh bros ya, all time high-nya di 8 lebih bos gitu. Dan ini belum seberapa ya, belum setengah juga, baru ya 1/8 lah ya, baru 1/8-nya gitu. Nah, apakah akan bisa ke situ? Ya kalau menurut aku sih bisa-bisa aja, tapi dengan catatan kita udah melewati fase pre-halving correction gitu ya. Nah, sebenarnya risk rewardnya ini sebenarnya cakep gitu ya. Kalau misalnya dia balik ATH itu bisa 20 kali kalau dari sen ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti dia reject lagi di sini, ada kemungkinan dia membentuk double top ya. Dan double top targetnya itu kurang lebih di sekitar Fibo di sini, yaitu di 0, berapa ini? 0,32. Kenapa di situ, Bang? Ya karena di sini ada, kalian bisa lihat ya, support memantul di area ini. Kemudian di sini juga ada pantulan daripada pantulan rejection yang dulu nggak terjebol dan sekarang jadi apa? Ya pinter banget, adalah apa? Ya benar, RBS, resistance become support. Kita kasih warnanya hijau. Nah, ini plan aku ya. Jadi target terdekatnya untuk tahun depan itu kemungkinan di harga 1,17 ya. Tahun depan ya, ingat tahun depan nih, bukan secepatnya nih, karena mau ke sana itu kurang lebih 200% lagi tuh. Ya, kita udah dekat Desember nih, cukup bahaya. Misalnya lah, kita anggaplah price-nya yang sekarang naik ke sini 175% lagi, dan itu agak tidak masuk akal untuk terjadi sekarang gitu. Ya bisa-bisa aja sih kalau besok semua FOMO ya kan. Tapi it's okay kalau kita tarik dari situ ya, dia tembusnya di situ. Oke. Nah, jadi kira-kira ini adalah target aku untuk sen, untuk jangka dekatnya dulu, menengah di tahun depan. Oke, kita tunggu sennya nanti di sini, aku bakal update lagi. Next adalah mana atau Decentraland ya. Mana aku tahu ya. Harganya kurang lebih sama. Tapi di setahun ini dia udah naik 16%. Ini setahun ya, setahun mulai dari November tahun lalu nih ya. Nah, kalau kita perhatikan juga harganya ya kurang lebih lah. Tadi sen kan 0,42, sekarang mana ini 0,45 ya. Jadi nggak beda-beda banget lah. Dan di sini supply-nya ya, kalau supply jujur lebih menang mana? Cuman ya anggaplah 2,2 billion. Bedanya sekitar 800 juta dari miliar ya. Bedanya sekitar 800 juta dari yang itu tadi si sen ya. Dan kemudian circulating-nya ini udah mendekati banget. Ya, mungkin ini bisa kita bilang sekitar 80% ya. Hampir 80% lebih udah tersirkulasi gitu. Sisanya dikit lagi gitu. Nah, ranknya di 60. Dulu aku lupa juga, aku nggak ngecek juga mana ini sempat ke berapa. Yang ingatnya dulu di 2021 aku masih pernah beli di harga 1000 ya. Historinya masih ada di Indodax ya, 1025 perak, aku ingat banget waktu itu. Nah,
Kita lanjut ke teknik fundamentalnya. Fundamentalnya sama ya. Mana Decentraland ini gaming juga yang cukup hype ya. Pokoknya dua game inilah yang cukup hype untuk untuk ya inilah ya, untuk dunia metaverse lah ya. Dua game ini yang cukup hype, atau dua game ini bisa dibilang garis besar atau ininya leadernya gitu. Nah, kita langsung lihat ke Sen USDT. Oke, di sini Sen. Aku nggak pernah kalau nggak salah buat sinyal Sen. Oh sorry, mana guys? Aku nggak pernah buat sinyal mana, ini jarang banget guys. Nah kan masih bersih kan. Nah ini kemarin udah area seroknya udah lewat. Oke, ini kalau dari chart pattern ya kurang lebih ya. Ini kurang lebih sama dengan yang dengan si Sen tadi, yaitu adalah double bottom ya. Nah ini kurang lebih sama double bottom. And then kalau kita perhatikan sekarang lagi ada di weekly, bentar. Di weekly-nya apakah sama di situ juga? Harusnya sama ya. Oke, ya, ini adalah resist daily weekly yang sementara waktu ya, ingat sementara waktu guys. Sementara waktu ini belum kejebol gitu ya. Sementara waktu nih, masih sementara waktu. Ya, nggak tahu nih besok kejebol atau enggak gitu kan. Karena ya kalian bisa lihat sendiri lah market sekarang gimana. Dan chart pattern-nya juga sama gitu. Chart pattern-nya juga sama kalau kalian perhatikan ya. Kurang lebih membentuk double top juga, dan ada peluang 1 atau 2 hari atau 3 hari bisa aja naik kemudian dia membentuk double top gitu. Oke, kita lihat dari Fibo short term-nya ya. Kita coba tarik nolnya di sini karena ini adalah swing low terakhir, kemudian satunya di sini. Oke, kayak gini udah. Nah, dia masih dimantul di sekitar area Fibo 0,2-nya untuk target retracement koreksi ya. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan juga ya, kalau misalkan koreksi pun ya paling ke sini lagi gitu, di sekitar area 0,32 atau Fibo 0,7. Kenapa di situ Bang? Ya sama alasannya. RBS, resistance become support. Masih sama. Nah, kita akan melihat berapa potensial yang udah berhasil. Oh ya, tapi ini hebatnya mana ini ya. Kemarin high-nya kalau misalnya di Sen tadi kan nggak terjemput ya Juli ya. Ini 14 Julinya ini udah terjemput ya, udah sampai 0,5 ya. Nah, kita akan melihat potensialnya yaitu dari low terakhirnya ya. Kita anggap ini adalah low terakhirnya sebelum dia crash terus-menerus ya. Kemudian nolnya di sini. Nah, setelah nolnya di situ kita akan coba tarik nanti ya. Nolnya di sini oke, low-nya. Nah, untuk Fibo Max-nya sama. Kurang lebih harganya di sekitar $1. Kurang lebih ya. Dan ini kalau kita anggap $1, ini adalah harga di Agustus 2022 sebelum crash besar waktu itu. Kejadiannya apa ini ya, Agustus ya? Luna enggak ya? Luna enggak? Bukan Luna kayaknya, apa ya kejadiannya? Nah, kira-kira di situ. Dan ini adalah target untuk tahun depan. Ingat koreksinya tadi, kalau koreksinya tadi masih sama untuk sekitar harga di sini. Nah, jadi ini Fibonya naik banget jadinya. Ya, jadi ini udah bakal jadi support yang sangat-sangat tebal ya, dan sulit untuk terjebol lagi ya. Nah, jadi targetnya adalah dia memiliki koreksi kurang lebih, kalau misalnya bisa nahan di sini Fibo 0,6-nya kemungkinan bisa nahan, atau di 0,5-nya ini kemungkinan bisa nahan. And then kita akan memiliki short spam yang bakal gila banget. Dan kalau secara ini sebenarnya udah major breakout juga ya. Kalau kita tarik garisnya di sini dia udah major breakout, itu kurang lebih di sekitar Oktober kemarin ya. Dia udah major breakout gitu ya, dari high-nya yang sebelumnya banget gitu. Dia udah mengalami major breakout gitu ya. Nah, kita tinggal tunggu harganya akan ke sana atau enggak. Jadi targetnya tadi 1,2 untuk Sen dan 1,03 untuk mana. See you on the next video.